Tapi Wahyu Kenzo Pak, tapi gimana sih ya? Karena gue tahu gimana sih itu Kenal nggak sih? ya kenal Wahyunya. Kenapa sih setiap orang itu selalu dia semuanya Iya. aku? Iya, kamu selalu dikait-kaitin tuh gimana? Kamu selalu dikait-kaitin. Ya udahlah, kalau dikait-kaitin udah biasa, makanya udah. pernah dikasih hadiah sama Wahyu Kenzo A? Kalau dikasih hadiah nggak pernah. Atau ada bisnis A? Nggak. Tapi ntar aku cek lagi, cuman aku kenapa semuanya tuh dikaitkan sama aku? Tapi mau katanya gosipnya mau dilaporin lah. Dapat Ducati Iya, Dapat Ducati mah dari Mas Gilang, itu beda lagi. Allahu Akbar. atau daftar apa sih A? Dikasih hadiah sama si A? Aku pro kan A? Masih A. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kasihan Raffi Ahmad, selalu saja diusik. Setiap ada Crazy Rich yang ditangkap, Raffi Ahmad selalu dikait-kaitkan dengan hal itu. Kali ini Wahyu Kenzo yang ditangkap karena kasus robot trading dan merugikan 25.000 korbannya senilai 9 miliar. Raffi Ahmad juga dikaitkan dengan kasus pencucian uang. Raffi Ahmad tampak sedih kenapa selalu dikait-kaitkan dengan dia. Padahal Raffi Ahmad ini adalah pekerja keras. Suaranya pun serak saat menjawab wartawan. Dan melalui pengacaranya, Raffi Ahmad pun membela dirinya. Dan pengacaranya memberikan klarifikasi soal keterkaitan Raffi Ahmad dengan Crazy Rich yang sudah ditangkap karena kasus robot trading, yaitu Wahyu Kenzo. Dan memang Raffi Ahmad ini sering digunakan untuk orang-orang yang ingin populer, memberikan Raffi Ahmad sebagai brand ambasadornya. Nah, bagaimanakah pembelaan dari Raffi Ahmad ini? Yuk kita simak saja di 5D berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Nah, kalaupun terkait dengan Atta Halilintar, kemudian terkait dengan Raffi Ahmad, itu kan mereka sebagai brand ambassador dari produk The Legend Nutrisi itu, yang punya CEO-nya adalah si istrinya Wahyu Kenzo. Nah, Wahyu Kenzo ini mendirikan 20 perusahaan. 20 perusahaan didirikan ini dengan produk-produk yang berbeda-beda. Ada Glory, ada The Legend itu. Maka dari itu, ini kan bagian dari usaha dia untuk mencucikan uang itu supaya menjadi masuk ke rekening dengan uang yang halal. Nah, pola-pola di tindak pidana pencucian uang kan sudah biasa, pola-pola begini. Hanya bedanya karena dia menggunakan kawan-kawan public figure yang ketidaktahuan mereka, sehingga mereka terjebak dalam peristiwa hukum ini. Nah, hemat saya tidak jadi masalah. Lebih baik mereka datang ke Barreskrim, menyampaikan apa adanya. Walaupun mereka memiliki itikat baik, niat baik, silakan kembalikan. Seperti contoh, umpamanya kayak si Ivan Gunawan di robot trading DNA, dengan itikat baik, kita respect sama dia, dia kembalikan uang itu. Nah, itu menurutku contoh yang baik. Maka dari itu harapan kita public figure yang lain juga begitu. Tujuannya nggak lain. Kewajiban kami sebagai kuasa hukum, bagaimana caranya sedapat mungkin mengembalikan kerugian para korban dengan cara menelusuri semua perbuatan-perbuatan peristiwa hukum yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang. Walaupun Atta mengakui dia tidak tahu menahu ya Bang ya. Ya, orang mengakui tidak salah itu persoalan lainnya. Artinya orang memiliki hak untuk melakukan pembelaan hukum, mencari kebenaran, itu hak dia. Maka pentingnya kita meminta kepada PPATK untuk menelusuri aset ini. Salah satunya kemana aliran dana yang dikeluarkan oleh Wahyu Kenzo ini. Apakah masuk ke dalam para public figure ini. Kalau itu terbukti, ya mereka harus kembalikan. Dan juga kalau nggak kembalikan, ya bisa dikenakan pasal 5 tadi. Ancaman hukumannya berapa? Ancaman pasal 5 tindak pidana pencucian uang itu maksimal 5 tahun, kemudian minta 1 miliar rupiah. Maka penyidik menurut hemat kami ya harus konsisten, kemudian harus melakukan penegakan hukum. Semua warga negara Indonesia sama di hadapan hukum, siapapun juga. Maka dari itu ya apapun yang dilakukan oleh public figure, kalau itu melanggar hukum, maka jangan segan-segan untuk melakukan penegakan hukum. Maka kami sebagai korban akan support itu.
Supaya apa? Supaya tidak ada lagi para public figure yang sembarangan menerima sesuatu dari orang yang tidak jelas. Karena atas apa yang ia lakukan itu mempengaruhi orang lain, sehingga untuk merasa public figure juga ikut, kenapa kita tidak ikut, itu yang membuat para korban merasa yakin untuk, salah satunya yakin untuk gabung menjadi member ATG. Nah itu kan ngeri juga ancaman hukumannya 5 tahun ya bang ya. Tapi kan di sini dia tak tahu menahu bang. Ada peluang Atta Halilintar ini sebagai korban nggak sih bang? Ya kalau dia sebagai member dia korban. Tapi kalau dia bukan member, saya pikir dia bukan korban. Kalau dia merasa saya korban karena nama saya digunakan oleh Wahyu Kenzo untuk menerima hasil itu, ya kan, tapi dia menerima sesuatu, umpamanya dia menerima sesuatu atau mendapatkan sesuatu dari hasil dia sebagai brand ambassador, di mana letak dia mengalami kerugian kan gitu. Nah kalaupun seandainya dia merasa ketidaktahuan dia kan simpel tinggal dibalikin saja, lihat kontrak kerjanya seperti apa sebagai brand ambassador, pasti ada nilai-nilai di situ. Maka dari itu ya lagi-lagi kepribadian seorang public figure untuk berjiwa besar, sampaikan ke publik apa adanya, kemudian sampaikan ke penyidik Barreskrim, kalaupun berkenan dan memiliki jiwa besar, bantu korban dan kembalikan kerugian. Terus abang, ini saya yang masih penasaran, mungkin abang melakukan riset ini segala macam kan, di balik Kenzo ini ada tokoh yang lebih besar lagi gak sih bang? Ya pasti ada lah, karena bagaimanapun juga dia kan salah satu orang yang menjadi tameng. Kalau kita lihat dari peristiwa hukum, dari DNA Pro, kemudian dari Net 89 hingga saat ini ada Fin 88 hingga saat ini ATG, ini kan bagian dari semua peristiwa hukumnya sama ya, dan menggunakan public figure yang sama, dan orang-orangnya saling mengenal. Maka orang-orang yang kingmaker di belakang ini yang menggunakan mereka untuk memanfaatkan public figure supaya mendapat keuntungan dari para masyarakat. Nah ini kan PR besar bagi penyidik ya untuk melakukan itu. Maka sangat kita berterima kasih kepada rekan-rekan media yang mau mengekspos ini, karena bagaimanapun juga memang perlu sangat penting sekali peran publik untuk mengkritisi proses ini supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang berulang. Kalau ditanya siapa yang di belakangnya, ya saya meyakini pasti ada orang yang di belakangnya, dan itu adalah tugas kita semua untuk membongkar ini. Kira-kira siapa dari kalangan polisi, pejabat, atau? Ya kalau dikira-kira pasti orang yang berpengaruh lah, tapi kita nggak tahu ya siapa orang itu ya. Wartawan lebih paham lah siapa orangnya dan berapa nilai rupiahnya. Ya maka dari itu saya nggak mau fitnah atau segala macam, tapi kita meyakini ada orang besar di belakangnya, karena korbannya bukan di Indonesia, ada di Singapura, ada di Inggris, ada yang di Australia, pernah WA saya, kemudian di Australia, kemudian di Singapura sama Malaysia udah beberapa orang. Jadi banyak sekali korban ini. Oke, bang, melihat respon dari para aktif yang terlibat gimana dari yang terlibat? Ya kalau respon mereka itu merupakan hal yang positif ya. Ketimbang mereka mendiamkan diri, respon-respon yang seperti itu menurut kami adalah respon yang positif. Artinya mereka ada keinginan untuk membantu para korban. Salah satunya menyampaikan ke publik bahwa ketidaktahuan mereka terkait dengan aliran dana yang barangkali didapatkan dari Wahyu Kenzo. Kita menganggap itu mengapresiasi, namun tidak sebatas itu saja. Maka dari itu mereka harus memiliki peran menyampaikan itu di hadapan penyidik. Karena bagaimanapun juga prosesnya sudah masuk proses penyidikan. Maka dari itu yang lebih tepat adalah mereka sampaikan ke penyidik ketidakterlibatan mereka, sehingga persoalan jadi clear. Kalau mereka merasa terlibat, ya dengan jiwa besar kembalikan. Dan tujuan itu semuanya adalah untuk mengembalikan kerugian para korban. Gitu. Oke. Bob? Ada yang ketinggalan? Bang, udah Naik. mau. Oh ya, naik. Yang tadi